Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini perkenalkan saya Ferry Krisyanti Turnip dengan NPM 06038191924057. Saya seorang mahasiswi pendidikan ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus H. Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baik, dalam video ini saya akan membahas salah satu permasalahan terkait biaya pendidikan. Itu adalah tingginya angka putus sekolah yang diakibatkan biaya pendidikan di Indonesia yang semakin tinggi. Berikut ada beberapa artikel yang memuat masalah tentang tingginya biaya pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan banyak peserta didik atau siswa lebih memilih berhenti untuk sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman, pendidikan memiliki peran yang menjadi sangat penting dalam kehidupan saat ini, di mana pendidikan menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk kita mampu mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi yang kita miliki, untuk meningkatkan kecerdasan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala situasi yang akan terjadi di kemudian hari. Yang artinya adalah pendidikan menjadi salah satu media untuk kita mampu mempersiapkan atau kita mampu untuk membekali diri kita dalam menghadapi masa yang akan datang, menghadapi segala situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam artian lain, bahwa pendidikan menjadi salah satu unsur investment untuk meningkatkan human capital yang kita miliki. Di samping pentingnya untuk kita mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, namun, sering sekali yang menjadi masalah adalah tingginya biaya pendidikan di Indonesia. Di dunia, Indonesia menempati urutan ke-13 dengan negara yang memiliki biaya pendidikan termahal di dunia. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan atau situasi yang terjadi di negara kita ini, di mana tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, kesenjangan ekonomi juga sangat tinggi. Nah, masalah ekonomi yang terjadi inilah yang sering menjadi salah satu alasan untuk masyarakat atau anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan untuk beberapa kasus, ada beberapa anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah tanpa menyelesaikan pendidikannya. Hal itu dilatar belakangi karena faktor ekonomi keluarga. Nah, tingginya biaya pendidikan ini tidak hanya untuk biaya memasuki sekolah, tetapi juga biaya yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan tersebut, seperti biaya untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Tingginya biaya itulah yang mengakibatkan banyak masyarakat atau anak yang memutuskan untuk sekolah dan memilih untuk membantu orang tua mereka supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk berhenti sekolah itu lebih memilih untuk menggunakan uang yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dibanding untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hal itulah yang menyebabkan angka anak putus sekolah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Nah, sejalan dengan tingginya biaya pendidikan di Indonesia, didorong juga dengan latar belakang ekonomi masyarakat yang banyak belum memadai. Nah, hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait solusi yang akan dikeluarkan untuk mengatasi tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Beberapa solusi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mampu untuk membantu para masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang untuk melanjutkan tingkat pendidikan anak mereka ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun di beberapa kasus, masih banyak masyarakat yang tidak dapat bantuan secara merata. Bantuan atau dana yang seharusnya digunakan oleh para masyarakat tidak mampu, justru malah jatuh ke tangan yang salah atau ke tangan orang yang memiliki tingkatan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan
tingkat pendidikan mereka. Sehingga untuk meminimalisir hal itu, pemerintah perlu melakukan survei secara langsung dan memperketat penyaluran bantuan dana tersebut, sehingga dana tersebut memang jatuh ke tangan orang yang tepat dan masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut untuk digunakan sebagai biaya pendidikan, melanjutkan tingkat pendidikan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya pengawasan ketepatan dana tersebut jatuh ke tangan siapa, tetapi juga pemerintah perlu mengawasi dana tersebut digunakan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Jika bantuan tersebut ditujukan untuk bantuan biaya pendidikan, maka pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan tepat untuk dana pendidikan, bukan digunakan untuk dana kebutuhan sosial lainnya. Dan untuk mempertegas hal itu, pemerintah perlu untuk menetapkan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang memberikan sanksi kepada siapapun yang menyalahgunakan dana atau bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dana tersebut memang benar jatuh ke tangan para masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut untuk biaya pendidikan mereka. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai kasus tingginya angka putus sekolah diakibatkan oleh biaya pendidikan di Indonesia yang semakin tinggi. Di akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penggunaan kata yang tidak tepat. Sekali lagi, terima kasih.